Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua, seluruh subscriber setia yang hari ini masih tetap memberikan support dan dukungan terhadap channel ini. Terima kasih banyak untuk kalian mungkin sudah menekan tombol subscribe, like, dan udah nge-share semua video-video kita ya. Dan aku pun masih tetap mendoakan kita semua agar tetap dalam keadaan sehat walafiat, dan tentunya harus masih bisa tetap semangat ya, supaya kita bisa melewati satu persatu badai permasalahan kehidupan hari ini yang sudah membuat kehidupan kita nggak karuan, yang sudah membuat kita galau hari ini. Oke, baik, sebelum melanjutkan video ini aku pengen mengabsen kalian terlebih dahulu. Kalian yang menonton video ini dari daerah mana saja, dan kalian bisa menuliskannya di kolom komentar di bawah video ini supaya kalian bisa saling berinteraksi dan saling bertukar informasi. Baik ya, hari ini ada kabar bahwasannya Asosiasi Pendanaan Fintech Bersama atau AFPI ya memperbolehkan aplikasi pinjol menuntut ke jalur hukum apabila memang tidak ada niat untuk melakukan pembayaran dengan tanda kutip. Apa sih bang tanda kutipnya? Oke, akan kita bahas pada video kali ini. Baik ya, sebelumnya aku pengen menjelaskan. AFPI, Asosiasi Pendanaan Fintech Bersama Indonesia, itu lebih kurang ibu kandungnya dari semua aplikasi pinjol legal OJK hari ini. Jadi bapak kandungnya siapa bang? Bapak kandungnya itu ya OJK, dan ibu kandungnya AFPI, Asosiasi Pendanaan Fintech Bersama Indonesia. Nah, semua aplikasi pinjol legal OJK itu di bawah pengawasan AFPI. Ya, jadi kalau seandainya teman-teman ini punya masalah sama yang namanya aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK, atau kalian pernah mendapatkan teror, intimidasi, dan itu segala macam, silahkan laporkan kepada pihak AFPI-nya supaya pihak AFPI juga mendapatkan informasi ya, bahwasannya di lapangan banyak juga nih aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK itu ternyata melanggar peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan. Nah, pada video kali ini dirilis berita kemarin, kalian bisa langsung nanti cek saja beritanya. Asosiasi Pendanaan Fintech Bersama Indonesia memperbolehkan ya dan menyatakan bisa menuntut debitur yang melakukan pemalsuan data. Jadi hari ini masih cukup kacau banget ya kan, kacau banget lah ini namanya. Kenapa nggak kacau? Nah, di awal kalian ingat nggak ketika kalian melakukan pertama sekali ingin mengajukan pinjaman di aplikasi pinjol? Nah, yang boleh dituntut secara hukum itu apabila kalian melakukan pemalsuan data. Pemalsuan data yang seperti apa? Misalnya, contohnya, kalian mencantumkan kontak darurat palsu. Itu data pribadi yang kita masukkan ke dalam pinjol dan ternyata itu mengada-ada, tidak ada atau bohong. Ya bisa. Dan yang dituntut itu mungkin penipuannya, bukan gagal bayarnya, ya kan? Kebohongannya yang hari ini menyebabkan orang lain tertipu. Dan kalian memang dianggap nanti akan niatnya menipu karena dari awal sudah memasukkan data-data palsu. Itu yang seperti itu. Nah, kalau yang debiturnya belum mampu melakukan pembayaran dalam konteks hutang perdata, ya kan, tidak akan dituntut ke jalur hukum. Hari ini yang bisa dituntut ke jalur hukum itu apabila kalian melakukan pemalsuan data. Nah, untuk subscriber yang menonton video ini, ada nggak yang memalsukan data-data pribadinya? Nanti bisa loh dituntut sama pihak aplikasi pinjol. Oh iya bang, lantas per hari ini sudah adakah aplikasi pinjol yang menuntut debitur gagal bayar atau pemalsuan data tersebut ya ke jalur hukum? Jawabannya tidak, dan belum ada, belum pernah terjadi aplikasi pinjol baik yang legal. Kalau yang ilegal sudah pasti tidak, karena mereka pun dari awal tidak taat, tidak tunduk, dan tidak patuh pada semua peraturan pemerintah. Dan apakah aplikasi pinjol legal OJK pernah menuntut debitur ke jalur hukum? Misalnya karena galbay, belum ada. Misalnya karena pemalsuan data, ya juga belum ada, ya kan? Artinya Asosiasi Pendanaan Fintech Bersama Indonesia itu memberikan kisi-kisi kalau mau minjol itu jangan kasih data-data yang bodong dong. Kasih data-data yang beneran serius lah, seperti itu lebih kurang. Nah, jadi terkait tentang permasalahan ini, aku ingin memberikan sedikit saran ya kan kepada pihak AFPI, khususnya kepada Asosiasi Pendanaan Fintech Bersama Indonesia. Nah, kenapa ya seandainya debitur yang mau meminjam tadi dari awal ya,
pihak aplikasi itu tidak bisa memastikan bahwasannya data yang mereka kirimkan itu adalah data-data valid, data-data yang beneran, serius, tidak berbohong dan tidak menipu. Loh, nggak bisa dong kita sebagai aplikasi harus mencari tahu segala sesuatunya. Setidaknya ketika ketika kita ingin melakukan pengajuan pinjaman online kepada semua aplikasi pinjol legal OJK itu, kita kan sudah pasti akan mencantumkan kontak darurat. Nah, seingat aku di tahun 2019, baik yang legal ataupun yang ilegal ya, waktu itu masih cukup nggak jelas banget nih aplikasi-aplikasi pinjol. Waktu itu kita belum banyak tahu dan belum paham aplikasi ini sudah legal OJK atau tidak. Tapi banyak aplikasi pinjol legal yang kita lakukan pengajuan pinjaman di aplikasi mereka itu yang menelpon kontak darurat, yang mengkonfirmasi kepada kontak darurat. Misalnya nih, gue pengen minjam di aplikasi A, lantas gue nggak masukin nomor handphone yang disitu tertera sebagai misalnya adik, ya kan? Maka pihak pinjol ya seharusnya sih supaya meminimalisir terjadinya penipuan, seharusnya pihak aplikasi pinjol itu ya telepon, coba konfirmasi kepada nomor kontak darurat tersebut. Benar, apakah ini dengan adik dari saudara Chandra misalnya, seperti itu ya kan. Nah, kalau seandainya jawabannya tidak, maka tidak usah diteruskan, maka tidak usah diberikan kesempatan untuk melakukan pengajuan pinjaman. Selesai sampai dengan di situ, maka kedua belah pihak tidak akan merasa dirugikan. Perusahaan pinjol pun tidak akan merasa dirugikan ketika memang ini tidak jadi atau dibatalkan. Nah, kalau seandainya terjadi kebohongan, ya kan, memang gua dari awal pengen minjem tuh memang niat mau menipu begitu kan. Gua masukin aja kontak teman gua, terus gua bekerja sama, bilang aja tuh lu itu adik gua gitu ya, seperti itu. Terus lantas pihak pinjolnya menelpon, apa benar ini dengan adik dari Pak Chandra Winata? Lantas si nomor yang dimasukin tadi menjawab iya, padahal tidak. Nah, kalau yang seperti itu gua juga setuju dan sependapat kalau memang mau dituntut ke jalur hukum. Tapi kan ini masalahnya juga hutang. Kalaupun yang mau dituntut itu bukan hutangnya ya, penipuannya dia tadi memasukkan data-data yang palsu, itu saja hari ini. Jadi seharusnya lebih banyak lagi ya, kita pengen aplikasi pinjol yang ada di Indonesia ini memang benar-benar ketika hadir ya memberikan manfaat, bukan malah memberikan teror, sanksi ini itu segala macam. Bukan malah hanya sekedar meraup keuntungan dengan bunga yang tinggi, dengan tenor yang cuman ya, kita pengen kasih tahu juga nih kepada pihak OJK dan AFI bahwasannya aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK itu masih banyak yang tenornya 14 hari. Memang teman-teman kita ini dikasih kesempatan untuk membayar 2 bulan, 3 bulan. Tapi per 14 hari sudah harus dicicil, ya sama aja bohong ya kan, seperti itu. Kalau memang dikasih tenor 3 bulan atau 6 bulan ya setiap bulan aja ya, atau mungkin di awal bulan atau di akhir bulan ketika ingin melakukan penagihan, atau di tanggal berapa terjadinya proses pencairan tersebut, maka di tanggal itu juga dilakukan pembayaran. Hari ini ya banyak banget PR dari AFPI. Kita mendukung AFPI dan OJK ini sepenuhnya, karena kita berharap aplikasi pinjol ini ya bisa memberikan manfaat banyak ya. Bukan hanya sekedar hadir lantas mengambil keuntungan dengan berbagai macam tipu muslihat hari ini, banyak juga ya kan. Apalagi yang hari ini masyarakatnya kurang jeli. Jadi kita pun selaku sebagai masyarakat ya setidaknya harus sedikit lebih jeli lah, dan mau menambah informasi serta pengetahuan dan wawasan kita terkait tentang apa yang mau kita lakukan. Nah, hari ini karena situasi kebutuhan perekonomian kita udah nggak peduli lagi ya kan, kita nggak mau lagi menambah informasi dan ilmu pengetahuan, lantas ketika ada kesempatan untuk meminjam langsung saja meminjam. Nah, tiba-tiba setelah 7 hari ini banyak dari teman-teman kita itu yang mengaku tertipu, sudah diteror 5 hari, 2 hari sebelum jatuh tempo mereka sudah mendapatkan intimidasi, mereka sudah diancam ini itu segala macam. Nah, ini harus kita benahi ya kan, pihak OJK, AFI juga membenahi, dan kita pun sebagai masyarakat ya harus bisa sedikit lebih bijak lah untuk memilih dan menggunakan aplikasi pinjol apa hari ini yang memang sudah benar-benar berstatus legal dan memiliki izin untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Oke ya, jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan ya, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Yang penting kita harus tetap fokus mengupgrade diri kita untuk menjadi yang lebih baik lagi sehingga kita segera menjadi orang kaya lagi. Oke, jadi mungkin itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.